warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan konsep dan implementasi sistem Karakuri. Perkenalkan, nama saya Putri Anggita dan rekan saya Muhammad Duhendra Yuda. Saya Ahmad Dedi Pratama. Pertama, konsep Karakuri. Konsep Karakuri merupakan konsep yang berasal dari Jepang yang berfokus pada penggunaan mekanisme sederhana untuk meningkatkan efisiensi dalam proses industri. Sistem Karakuri dirancang untuk beroperasi secara otomatis dengan memanfaatkan gaya gravitasi dan prinsip mekanis lainnya tanpa memerlukan sumber energi eksternal seperti listrik. Nah, konsep ini sering diterapkan dalam konteks Kaizen, yaitu pendekatan untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses manufaktur. Yang kedua ada sejarah Karakuri. Yang pertama pada era Edo pada tahun 1603 sampai 1868. Pada masa ini teknologi Karakuri digunakan untuk membuat boneka mekanis dan alat hiburan. Boneka yang digunakan dalam teater kabuki untuk mendukung pertunjukan, upacara minute untuk menyajikan tes secara otomatis, dan pertunjukan jalanan sebagai hiburan. Bentuk bonekanya seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya pada era Meiji pada tahun 1868 sampai 1912. Pada masa ini, Karakuri mulai mengalami penyesuaian dengan teknologi modern. Namun, meskipun teknologi mekanis barat menjadi populer, Karakuri tetap bertahan sebagai simbol budaya tradisional Jepang. Boneka Karakuri masih digunakan dalam festival tradisional dan dianggap sebagai warisan budaya, seperti pada gambar di samping saya. Selanjutnya pada abad ke-20 sampai sekarang. Di era modern, prinsip Karakuri tidak hanya diterapkan dalam boneka mekanis, tetapi juga dalam sistem otomatisasi industri, seperti Lean Manufacturing diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang termasuk Toyota yang menggunakan prinsip Karakuri untuk meningkatkan efisiensi produksi, seperti pada gambar di samping ini. Yang ketiga, prinsip kerja sistem Karakuri. Sistem Karakuri menggunakan energi gravitasi untuk menggerakkan komponen mekanik dalam sistem. Selain energi gravitasi, sistem Karakuri juga menggunakan tuas dan katrol yang berfungsi untuk menggerakkan barang dari satu posisi ke posisi yang lain, serta menggunakan counterweight atau beban penyeimbang, digunakan untuk menyeimbangkan dan mengontrol gerakan barang. Yang kedua, Karakuri beroperasi berdasarkan prinsip dasar kinematika yang melibatkan pengubahan gerakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Next. Yang keempat, implementasi Karakuri. Sistem Karakuri telah menjadi bagian penting dalam peningkatan efisiensi operasional di berbagai sektor, yang terutama di sektor industri manufaktur. Teknologi ini sangat membantu mengurangi ketergantungan pada energi listrik dan tenaga manusia di dalam proses produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi, keamanan, dan produktivitas. Berikut ini adalah contoh implementasi Karakuri pada sistem industri manufaktur. Selanjutnya yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem Karakuri. Yang pertama, kelebihan. 1. Hemat energi. Yang kedua, biaya operasional rendah. Yang ketiga, desain sederhana dan mudah digunakan. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan efisien energi. Dan untuk kekurangan dari sistem Karakuri yaitu yang pertama, 1. Kapasitas beban terbatas. Yang kedua, keterbatasan kompleksitas gerakan. Yang ketiga, memerlukan perawatan dan perbaikan manual. Dan yang keempat, kebutuhan ruang yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.